Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Arfia dengan NIM 22030550230. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah isu mutakhir gizi dengan menjelaskan 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk dan juga 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta. Nah, menurut data riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 10,2% balita gizi kurang atau wasting dan 3,5% diantaranya gizi buruk atau severe wasting. Nah, kondisi ini menunjukkan masalah gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia menurut kriteria WHO masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan kategori yang tinggi. Nah, balita gizi buruk sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh penyakit infeksi sehingga harus dilakukan penanganan secara cepat, tepat, dan terintegrasi antara rawat inap dan rawat jalan. Dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, menurut WHO, bila program pemberdayaan masyarakat dan deteksi dini ini berjalan secara optimal, maka 80% balita gizi buruk dapat diberikan pelayanan rawat jalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 fase perawatan dan pengobatan pada gizi buruk. Yang pertama itu ada fase stabilisasi. Nah, pada fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis pada anak. Nah, pemantauan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, dan tanda-tanda bahaya derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, dan volume urin dan berat badan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fase transisi. Nah, pada fase transisi ini merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu ada fase rehabilitasi. Nah, pada fase rehabilitasi ini diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Nah, fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Uh, Umumnya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat T100 atau RUTF. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat ada fase tindak lanjut. Nah, pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, yang pertama itu ada langkah yang pertama mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10%, 1 sendok teh muncul, gula pasir 50 ml air secara oral. Nah, kemudian yang langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Nah, pada langkah kedua ini hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Nah, sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat.
Nah, cadangan energi pada anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, cara mencegahnya itu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Waspadailah hipotermia bila suhu anak 36 derajat Celcius. Kemudian langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, pada diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Nah, semua balita gizi buruk dengan tanda atau gejala klinis saja, semua balita gizi buruk ini dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Nah, pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Kemudian cara mencegahnya itu juga dapat uh, diberikan oralit. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Jangan obati enema dengan diuretikum, pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Nah, tata laksananya itu yang pertama untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau resumal. Kemudian selanjutnya kedua gunakan larutan resumal untuk rehidrasi. Kemudian langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Nah, balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi. Namun sering juga tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Nah, hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Adapun tata laksananya yaitu berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Nah, bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Kemudian yang kedua, imunisasi campak jika imunisasi ini termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak bulan dan tempat perawatan pada fase rehabilitas. Kemudian selanjutnya langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi makro. Nah, semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal. Nah, fase stabilisasi dan diberikan pada fase transisi zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi zat besi eh, zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Nah, pemberian zat gizi makro sama dengan penjelasan sebelumnya penjelasan sebelumnya itu bila berita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi kecuali ditemukan eh, ditemukan kecuali itu ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata atau ada
riwayat menderita campak dan 3 bulan terakhir, maka balita diberikan suplementasi vitamin A, dosis sesuai umur, dosis pemberian zat gizi mikro. Kemudian yang ketujuh, yaitu, langkah, memberikan, makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Nah, diberikannya untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Kemudian selanjutnya yaitu langkah, eee, 8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Nah, pada fase rehabilitasi ini terjadi replesi pemulihan atau jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Nah, diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori atau, berat badan per hari, protein 4 sampai 6 gram per kilo BB per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa S100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah pada makanan padat, eee, gizi. Nah, langkah, selanjutnya yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Nah, pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Nah, keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Kemudian ada stimulasi struktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian selanjutnya yaitu langkah ke-10 mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, persiapan untuk tindak lanjut di rumah ini dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dan kegiatan merawat anaknya. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriterianya, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu. Pada bulan pertama 1 kali atau 2 minggu, pada bulan kedua selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Nah, selain itu dianjurkan juga untuk melakukan imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.